Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para tulab dan talibat kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita untuk membahas bab syarikah. Ya, untuk membahas bab syarikah, dan ini adalah materi terakhir di semester 1. Jadi insyaallah nanti ujian kalian semester 2 dimulai dari awal jual beli di awal kita semester 1 sampai bab syarikah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Para tulab dan talibat kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini pembahasan syarikah itu ada 6 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian syarikah, ta'rifus syarikah. Yang kedua kita akan membahas macam-macam syarikah, dan yang ketiga kita akan membahas rukun-rukun syarikah, dan yang keempat syarat-syarat syarikah, yang kelima yadus syarik. Apa itu yadus syarik? Insyaallah nanti akan kita bahas. Dan yang keenam adalah intihaus syarikah, kapan berakhirnya akad syarikah. Baik, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama, pengertian. Apa pengertian dari syarikah itu sendiri? Secara bahasa, syarikah adalah ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ya, ikhtilat itu bercampur. Ya, ikhtilat itu bercampur. Nah, apa yang bercampur di sini? Yang bercampur di sini adalah harta. Ya, harta orang yang berserikat digabungkan menjadi satu. Kemudian harta itu menjadi ra'sul mal, menjadi modal. Itu secara bahasa. Secara istilah yaitu aqdun yaqtadi thubutul haqq ala jihati syuyu'i fi syai'in wahid li itsnaini fa aktsar. Dia adalah sebuah akad yang berkonsekuensi untuk menetapkan hak, ya, hak ala jihati syuyu', yaitu tidak ta'yin, tidak dengan ta'yin. Sebagaimana kalau pembagian sawah, ya, ditakyin, bagian kanan punya saya, bagian kiri punya saya. Ala jihati syuyu' itu maksudnya min ghairi ta'yin, tanpa ada ta'yin tertentu dari harta tersebut. Artinya ketika telah bersatu semua harta tadi, tidak bisa ditakyin, tidak bisa dikira-kira mana yang bagian saya dan mana yang bagian sekutu saya. Ini berbeda dengan dalam akad syuf'ah, ya, dalam akad syuf'ah. Akad syuf'ah dia tahu bagian kanan punya saya, bagian ini punya syuf'ah saya. Tapi kalau syarikah itu tidak bisa ditakyin. Itu maksudnya dari jihatus syuyu'. Fi syai'in wahid, terhadap satu benda, ya, satu harta. Li itsnaini fa aktsar, untuk 2 orang atau lebih. Untuk 2 orang atau lebih. Dalilus syarikah. Ya. Jadi kalau kita lebih persingkat, lebih mudah, apa sih akad syarikah itu? Akad syarikah itu mudahnya seperti ini. Ada 2 orang atau lebih, ya, li itsnaini fa aktsar, 2 orang atau lebih, mereka bersekutu dengan mengumpulkan harta masing-masing. Misalnya ada A dengan B. Si A mempunyai uang 100 juta, si B mempunyai uang 200 juta. Kemudian harta mereka itu dicampur menjadi satu. Kemudian dari harta itu mereka kelola untuk dipakai berbisnis. Dengan bisnis tadi mereka pakai untuk mencari untung. Jadi seperti koperasi atau perseroan terbatas atau PT dan perusahaan. Itu namanya syarikah. Taib. Apa dalil syarikah? Apa hukum syarikah? Hukum syarikah boleh karena dia dari perkara muamalah. Sebagaimana kita tahu untuk hukum muamalah adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalilnya adalah anatsalitsu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajatu min bainihima. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, saya adalah sekutu di antara 2 orang. Saya adalah orang ketiga
yang thalitsus syarikain, sekutu yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama mereka berdua tidak saling mengkhianati satu dengan yang lain. Malam yakun ahaduhuma, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati sahabatnya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, jika salah seorang dari antara mereka berdua ada yang mengkhianati sahabatnya atau sekutunya, maka aku pergi dari mereka berdua. Artinya keberkahan syarikah tersebut menjadi hilang. Ya, menjadi hilang. Dan kalau kalian lihat di buku kalian Al-Wajiz, di sana juga terdapat dalil-dalil tentang syarikah. Ya, silahkan dilihat sendiri di buku Al-Wajiznya, baik dari Al-Quran, ini kan dari hadis ya. Kalau di buku Al-Wajiz itu ada dalil dari Al-Quran tentang syarikah, yang mana kalau nggak salah itu tentang syarikah persekutuan dalam hal warisan. Taib. Jadi hukum syarikah apa? Boleh, dalilnya adalah yang tadi kita bacakan. Kemudian kita masuk ke materi kedua, pembahasan yang kedua, macam-macam syarikah. Nah, syarikah itu ada dua jenis. Yang pertama syarikatul amlak, yang kedua syarikatul al-uqud. Syarikatul amlak, apa itu syarikatul amlak? Adalah syarikat yahsulul ishtirak, yaitu persekutuan bisa terjadi bisa babin min asbabil milk, karena salah satu sebab di antara sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan ada banyak, di antaranya di sini disebutkan 3, seperti warisan. Warisan itu menjadi salah satu sebab kepemilikan. Kayak orang tua kita mewariskan kepada kita mobil, maka mobil tadi menjadi milik kita. Itu namanya sebab kepemilikan. Orang memberi kita hadiah HP, maka HP tadi jadi milik kita. Itu sebab-sebab kepemilikan. Atau dengan transaksi jual beli, itu juga menjadi sebab kepemilikan. Nah, syarikah yang amlak ini syarikah yang terjadi, persekutuan satu orang atau lebih yang terjadi gara-gara sebab-sebab di antara sebab kepemilikan. Contohnya warisan. Jadi misalnya ada A dengan B mempunyai orang tua, ya. Orang tua mereka wafat, sehingga ketika mereka wafat orang tua mereka meninggalkan harta warisan berupa tanah, ya, berupa tanah atau berupa rumah. Satu rumah kepada mereka berdua sebagai ahli waris. Nah, rumah tadi milik siapa? Tentu milik mereka berdua, milik si A dan milik si B. Ini berarti mereka berdua berserikat kepemilikan terhadap sebuah rumah, dan itu adalah harta warisan mereka dari orang tua mereka yang telah meninggal. Nah, ini kan mereka berserikat tanpa ada keinginan untuk berserikat. Ya, kenapa? Karena ya mereka mau nggak mau harus bersekutu. Kenapa? Karena harta warisan. Ya, jadi di sini seperti yang di buku disebutkan itu ada yang yahdusu biqasdin, ada yang yahdusu bi ghairi qasdin. Ada yang persekutuan itu terjadi karena memang niat pelaku akad untuk bersekutu, ada yang memang terjadi karena niat pelaku akad seperti warisan. Mereka tidak ada niat untuk bersekutu, tetapi mau nggak mau mereka harus menerima persekutuan karena apa? Warisan. Kemudian ada hibah. Ya, ada seseorang memberikan hadiah kepada A dan si B. Misalnya hadiah motor kepada si A dan si B. Ini hadiah motor untuk berdua. Maka motor tadi menjadi milik mereka berdua. Mereka bersekutu dengan motor tersebut. Kemudian yang ketiga asyira, jual beli. Si A dan si B mau beli mobil. Mereka nggak punya cukup uang. Mobilnya harganya 500 juta. Maka si A kebetulan punya uang 300 juta, si B punya uang 200 juta. Maka mereka berdua akhirnya bersekutu, ya, PT-PT untuk membeli satu mobil yang harganya 500 juta. Sehingga mobil tadi terbeli dengan berkumpulnya uang mereka, sehingga mobil tadi menjadi milik mereka berdua. Artinya mereka bersekutu, berserikat dalam kepemilikan mobil. Nah, ini sebab-sebab amlak, ya. Taib. Jadi pembahasan amlak ini bukanlah yang dimaksud dalam pembahasan buku-buku fikih, ya, tapi yang dimaksud adalah jenis yang kedua, yaitu syarikatul uqud. Mana uqud? Uqud itu artinya adalah akad, dari jamak dari kata akad. Nah, inilah yang dimaksud pembahasan syarikah dalam pembahasan buku-buku fikih, yaitu syarikah yang terjadi oleh sebab akad-akad yang muayyan, akad-akad tertentu. Ya, jadi ada si A, si B, seperti yang saya contohkan tadi, punya uang, yang si A punya 100 juta, si B punya 200 juta. Mereka bersatu mengumpulkan harta mereka untuk bikin usaha. Usaha apa contohnya? Usaha rumah makan.
atau usaha bengkel mobil, ya, atau usaha yang gampang lah, usaha rumah makan. Nah, bikin rumah makan Padang misalnya. Nah, mereka berdua bersekutu untuk membuat sebuah rumah makan dan nanti mereka pakai rumah makan tadi untuk mencari keuntungan. Ya, ini kan mereka berdua berakad melakukan akad syarikah yang mana mereka memang ingin melakukan akad syarikah, berbeda dengan syarikatul amlak. Nah, syarikatul uqud ada 4 macam. Yang pertama inan, yang kedua abdan, yang ketiga wujuh, yang keempat mufawadah. Secara ringkas apa itu syarikatul inan? Syarikatul inan adalah syarikah yang tadi, contohnya si A dan si B punya uang kemudian dikumpulkan jadi satu. Setelah itu mereka pakai uang tadi untuk membuat usaha dan mencari keuntungan. Itu syarikatul inan. Hukumnya apa syarikatul inan? Hukumnya boleh menurut kesepakatan seluruh ulama termasuk imam yang empat madhab. Kemudian ada syarikatul abdan. Dari katanya saja kita sudah tahu apa itu syarikatul abdan, yaitu badan. Persekutuan orang dengan modal badan fisik mereka. Jadi misalnya ada rumah, ada pekerja 4 orang. Dia satu ahli bangun, ahli ngecat, kemudian ahli dalam memasang keramik, kemudian ada yang kedua ahli memasang listrik di dalam rumah, yang ketiga ahli dalam memasang pasukan air, ya, keran dan sanitasi seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu ahli dalam memasang atap dan yang lain sebagainya. Baik, jadi 4 orang ini bersekutu untuk menjadikan sebuah rumah, ya, untuk menjadikan sebuah rumah menjadi rumah yang jadi, itu yang siap dipakai. Maka pemilik rumah tadi memakai tenaga mereka semua. Nah, keempat ini bersekutu dalam badan, dalam bekerja. Baik, setelah mereka selesai kerja, maka si pemilik rumah memberikan upah senilai 50 juta rupiah yang dibagi berempat misalnya, atau semisal 20 juta rupiah yang dibagi berempat. Nah, itu namanya syarikatul abdan. Atau dokter-dokter yang tergabung dalam sebuah klinik. Ya, ada 4 dokter tergabung dalam sebuah klinik kesehatan. Nah, dokter tadi kan bekerja dengan apa? Menggunakan badan mereka, fisik mereka. Nah, nanti dari klinik tadi terkumpul penghasilan atau keuntungan yang mana nanti dibagi kepada mereka berempat. Baik. Nah, ini namanya syarikatul abdan. Ya, syarikatul abdan. Hukumnya apa? Kata mazhab Syafi'i hukumnya haram karena terdapat di sana gharar. Ya, apa ghararnya? Ghararnya yaitu nanti bisa saja kerjaannya tadi berbeda, pekerjaannya kan berbeda. Nah, bisa saja salah satu pekerja mendapatkan kerjaan yang lebih ringan daripada pekerjaan orang lain, pekerjaan temannya. Nah, di sini nanti bisa terjadi gharar karena pekerjaannya itu tidak sama dan kesulitannya berbeda, sehingga bisa saja yang ini mendapat kerjaan yang lebih mudah, yang ini kerjaannya lebih susah. Nah, tetapi nanti sama-sama mendapatkan upah. Baik, di sini ada gharar. Yang kedua yaitu tidak ada modal. Padahal rukun syarikah diantaranya harus ada modal. Sedangkan syarikatul abdan mereka tidak mengeluarkan modal sama sekali. Mereka hanya modal badan. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan haram, tapi mazhab yang lain mengatakan boleh. Seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah membolehkan. Yang ketiga syarikatul wujuh. Ya, syarikatul wujuh ini syarikah karena sebab seseorang yang mempunyai kedudukan dan nama besar di masyarakat. Contohnya saya mempunyai nama besar di masyarakat, yaitu pertama saya tokoh misalnya, dan kemudian saya juga mempunyai nama besar dalam bidang bisnis. Ya, saya mempunyai bisnis yang besar, orang-orang percaya saya pebisnis yang sukses. Ketika saya datang ke sebuah toko elektronik, saya pesan barang-barang tersebut ke toko tadi secara hutang dan akan saya bayar 6 bulan kemudian. Kemudian barang-barang yang sudah saya beli secara hutang tadi, saya ajak teman saya 1 orang untuk menjual barang-barang tadi ke yang lain. Setelah barang-barang tadi dijual, setelah barang-barang tadi dijual dan kita dapat untung, pertama setorkan dulu hutangnya kepada toko pertama, toko si A. Ya, toko yang tadi saya ambil barang-barang secara utang. Setelah itu baru keuntungan dari hasil penjualan barang-barang elektronik tadi saya bagi 2, saya dengan orang yang menjual, teman saya yang menjualkan barang-barang tersebut. Itu namanya syarikatul wujuh. Ya, dan akad-akad yang sejenisnya itu namanya syarikatul wujuh. Maka di sini juga mazhab Syafi'i mengatakan haram. Yang pertama karena tidak ada modal di sana, dan yang kedua juga ada ghararnya. Nah, kemudian yang ketiga syarikatul mufawadah, ini adalah syarikah yang paling batil menurut mazhab Syafi'i.
Apa itu syarikatul mufawadah? Ya adalah syarikah yang mana dua orang bersekutu dalam semua keuntungan dan dalam semua kerugian yang didapat. Jika si A untung baik dari modal, baik dari ra'sul mal, harta yang mereka ikhtilatkan, yang mereka campurkan, maupun dari harta lain yang tidak ada serikat di sana. Misalnya si A dapat uang 20 juta hadiah, ya. Ini kan bukan modal dalam syarikah, tapi dengan untung 20 juta tadi dia harus membagi dua keuntungan dengan teman sekutunya. Nah, kalau si A yang rugi maka juga dibagi dua kerugiannya. Ini di seluruh keuntungan, di seluruh. Apapun keuntungan yang didapat oleh mereka berdua bagi dua. Apapun kerugian yang mereka dapat maka juga dibagi dua. Baik dari harta modal maupun di luar harta modal, maka ini syarikah yang jelas-jelas batil menurut mazhab Syafi'i dan itu dibolehkan oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Wallahu taala wa alam. Intinya secara mudahnya syarikah yang disepakati ulama kebolehannya hanya satu, yaitu syarikatul inan. Dan syarikatul inan adalah syarikah yang hanya dibolehkan oleh madhab Syafi'i. Sisanya abdan, wujuh dan mufawadah diharamkan oleh madhab Syafi'i. Kenapa? Di antaranya salah satunya adalah tidak mempunyai modal dan yang kedua bisa terjadi gharar. Taib, wallahu taala wa a'lam. Kemudian kita masuk ke rukun syarikah. Rukun syarikah ada 3. Yang pertama aqid, pelaku akad, 2 atau lebih. Ya, sebenarnya kita tahu kalau rukun ini adalah sesuatu yang harus ada saat akad itu berlangsung. Sesuatu yang termasuk dari benda tersebut. Ya, kayak rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang ada di sholat. Sebagaimana rukun syarikah, sesuatu yang harus ada dalam akad syarikah. Ya, kalau tidak ada maka batal akad syarikahnya. Yang pertama aqid, pelaku akad. Taib, pelaku akad. Nah, 2 atau lebih. Kemudian yang kedua adalah harta. Ya, harus sama-sama 2 orang tadi mengeluarkan harta sebagai modal dan mereka ikhtilat. Mereka campurkan harta tadi sebagai modal mereka untuk dibikin perusahaan untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga itu sirah. Ya, sirah seperti ijab qabul gitu ya, sirah. Syarat-syarat syarikah yang pertama antakuna ala nuqud minad darahim wad dananir au minal mithliyat. Yang pertama modal, terkait dengan modal itu harus berupa uang. Yang pertama harus berupa uang atau boleh juga berupa mithliyat. Apa itu mithliyat? Yaitu benda yang bisa ditimbang maupun bisa ditakar. Bisa diyukal dan bisa diyuzan, ditimbang, yuzan, yukal juga bisa ditakar. Ya, jadi boleh melakukan akad syarikah dengan beras. Jadi ada A dengan B, si A punya beras 2 ton, si B punya beras 1 ton. Mereka ikhtilat beras tadi, kemudian beras tadi mereka jual. Ya, mereka jual ke orang lain, nanti keuntungan dari beras tadi dibagi 2. Nah, itu boleh juga. Yang penting bendanya itu bisa ditakar dan bisa ditimbang. Ya, selama hal itu bisa ditakar dan ditimbang, maka termasuk bisa menjadi modal. Tapi saat sekarang kan orang kalau mau bikin perusahaan itu biasanya dengan uang. Ya, dengan uang. Jadi lebih sering, lebih jamak kita temui perusahaan itu pertamanya bikin modal dengan uang, bukan dengan barang-barang mithliyat seperti beras atau kurma atau yang lain. Yang kedua, an yattafiqa fil jinsi wan naw'. Modal hartanya itu harus sejenis. Meskipun meskipun kadarnya berbeda, jumlahnya berbeda. Contoh tadi si A dengan si B itu modal si A 100 juta, si B 200 juta. Si A kan lebih kecil, si B lebih besar. Tetapi modal mereka kumpulkan dalam bentuk yang sama, yaitu bentuk rupiah, uang. Dan uangnya harus satu jenis, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Nah, mereka tadi dengan rupiah, maka rupiah dengan rupiah ketika dicampur, nah di sini baru sah namanya ikhtilat yang terjadi. Nggak boleh rupiah dengan dolar, nggak boleh. Ini tidak sejenis. Atau emas dengan perak tidak sejenis. Ya, harus emas dengan emas atau perak dengan perak. Kalau dolar dengan rupiah gimana biar sejenis? Ya dolarnya kita rupiahkan dulu. Kita jadikan rupiah dulu baru nanti diikhtilat. Nah,
Dan yang ketiga, an yakhtalital malain bihaitsu la yabqa ma'ahu tamyiz. Kedua harta dari dua pelaku akad tadi harus diikhtilat, harus dicampur menjadi satu sehingga tidak bisa diketahui lagi bedanya mana harta si A, mana harta si B, karena jenisnya sama dan digabung menjadi satu. Yang keempat, an ya'dzan kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Masing-masing pelaku akad itu saling mengizinkan satu dengan yang lain untuk melakukan transaksi terhadap modal tadi yang tujuannya untuk mencari keuntungan, selama keuntungannya tadi transaksinya tadi dipakai untuk mencari keuntungan dan tidak melakukan di sana kecurangan-kecurangan. Jadi intinya masing-masing pihak itu seperti wakil dari pihak yang lain. Si A itu menjadi wakil dari si B juga menjadi wakil dari si A. Jadi masing-masing seperti saling mewakili. Maka saat itu mereka harus saling memberikan izin, tidak boleh dilarang. Kalau si A mau mulai mencari tempat yang pantas untuk dibikin rumah makan, maka si B jangan dilarang. Intinya masing-masing pihak memberikan izin untuk sekutunya melakukan transaksi terhadap modal yang mereka punya untuk dicari keuntungan. Baik, jadi nggak boleh yang kerja harus A doang. Kamu cuma modal doang ya, nanti yang bertransaksi saya aja, kamu nggak boleh. Nggak bisa. Masing-masing pihak harus diberikan izin untuk melakukan transaksi tasarruf karena harta dia juga ada di modal. Yang kelima, an yakuna ribaha wal khusrana ala qadril malain. Nah, ini yang penting juga, yaitu keuntungan dan kerugian yang didapat oleh perusahaan itu dibagi sesuai modal yang mereka tanam. Si A dan si B bersekutu untuk membuat rumah makan. Si A modalnya 100 juta, si B modalnya 200 juta. Ketika rumah makan mereka untung, misalnya dihitung keuntungannya dalam 6 bulan. Ya, setiap 6 bulan sekali dihitung keuntungan. Nah, setiap 6 bulan ketika dihitung keuntungannya, maka yang lebih besar dapat keuntungan siapa? Ya si B. Kenapa? Karena modalnya lebih besar 200 juta. Sedangkan si A itu modalnya hanya 100 juta. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh si B lebih besar karena modal saham dia lebih besar. Meskipun kerjaannya si A lebih banyak daripada kerjaannya si B. Jadi keuntungan dibagi berdasarkan apa? Modal, ya, berdasarkan modal. Begitu juga sebaliknya, kalau rugi ya yang paling rugi siapa? Ya si B. Kenapa? Karena dia modalnya besar, maka kalau rugi dia juga yang paling besar. Yadu syarik, apa itu yadu syarik? Jadi masing-masing A dan si B ini mempunyai istilah yadu, tangan dari sekutu. Tangan sekutu itu adalah yadu amanah, ya, dia adalah yadu amanah. Fala yatman illa bita'addi, maka dia tidak, masing-masing pihak yang bersekutu itu tidaklah mengganti kerusakan dari harta syarikah, dari modal harta syarikah, kecuali kalau dia lalai. Taib. Ya, misalnya tadi ada 2 orang bersekutu bikin rumah makan. Kemudian qadarullah rumah makannya terbakar. Kebetulan yang ada di situ adalah si A. Si B sedang keluar kota misalnya. Si A yang saat itu berjaga di rumah makan, ya, bersama pegawainya. Ternyata rumah makannya kebakar dan seterusnya. Maka si A tidak wajib mengganti kerugian selama itu bukan gara-gara kecerobohan dia. Misalnya rumah makannya kena gempa, atau kebakaran, atau kena petir dan seterusnya, atau ketabrak mobil. Ya, selama si A tidak melakukan keteledoran, kecerobohan terhadap harta syarikah, maka dia tidak wajib mengganti. Kecuali kalau dia ceroboh, misalnya nyalakan kompor lupa dimatiin, terbakar rumah makannya, tentu di sini yang wajib bertanggung jawab ganti rugi adalah si A. Ya, si A, karena di situ dia ada ta'addi, ada kecerobohan yang dia lakukan sehingga membuat harta syarikah tadi hancur. Yang kedua, karena dia yadu syarik itu yadu amanah, maka perkataan rugi atau untung dari syarikah tadi, dari pelaku akad tadi itu dipercaya dengan sumpah. Ya, dipercaya dengan sumpah. Ya, tadi contohnya yang kerja si A, kebetulan si B sedang keluar kota selama beberapa lama. Nah, setelah 6 bulan,
Si B akhirnya kembali pulang dari kerjaannya dan bertanya kepada si A, berapa keuntungan kita sekarang? Ya, berapa keuntungan kita sekarang? Maka kata si A, keuntungan kita selama 6 bulan ini adalah 50 juta. Nah, pernyataan si A ini itu dipercaya dengan sumpah. Ya, dengan diantaranya salah satunya dengan sumpah, disuruh sumpah dia. Benar 50 juta, benar demi Allah keuntungan kita, rumah makan kita pada 6 bulan ini adalah 50 juta. Bisa dengan pertama dengan sumpah, kemudian yang kedua tentu dengan bukti-bukti yang ada, transaksinya berapa, pengeluaran berapa dan seterusnya. Itu semua bisa dicek. Baik. Kemudian berakhirnya syarikah. Kapan syarikah itu berakhir? Ada 4 keadaan. Yang pertama kematian salah satu kematian salah satu orang yang bersekutu. Si A dan si B, meninggal si B. Si B sedang perjalanan naik pesawat, kemudian ternyata pesawatnya meledak atau jatuh, maka si B meninggal. Maka saat itu berakhirlah akad syarikah. Atau dengan gilanya salah satu, si B-nya gila. Ya, si B-nya menjadi gila atau di sana pingsan. Ya, tentu ini pingsan dalam jangka waktu yang lama, ya, koma segala macam ya. Tapi kalau hanya pingsan cuma sehari atau bahkan cuma setengah hari, itu tentu tidak akan membatalkan akad syarikah. Nah, tidak akan membatalkan akad syarikah. Baik, jadi kalau 3 hal ini terjadi pada salah satu orang yang bersekutu, maka akadnya menjadi berakhir. Yang kedua, bifaskhil ittifaq baina asyarikain. Masing-masing A dan si B sepakat untuk membatalkan syarikah. Untuk memutus syarikah, maka saat itu juga berakhir. Ini gampang insyaallah ya, ini mudah. Kemudian yang ketiga, ya'zilu kullu minasyarikaini lil akhar. Si A dan si B saling memecat mereka. Ya, jadi si A memecat si B memecat si A. Ya, mengeluarkan si A mengeluarkan si B dari syarikah, si B mengeluarkan si A dari syarikah. Maka syarikahnya menjadi berakhir. Yang keempat, intihaul amal alladzi li ajlihi qamat asyarikah. Berakhirnya pekerjaan yang mana gara-gara pekerjaan tadi perusahaan tadi didirikan. Saya ulangi, berakhirnya pekerjaan yang mana gara-gara pekerjaan tadi didirikanlah perusahaan. Si A dengan si B, mereka mempunyai mereka bikin perusahaan. Mereka punya perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A dan perusahaan B ini mereka berserikat untuk membuat misalnya masjid atau untuk membuat kantor ya, atau membuat sekolah. Mereka bersekutu untuk membuat bangunan tersebut. Yang mana pembangunan tadi dipatok dikira-kira waktunya selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, ketika bangunannya sudah jadi dan selesai, maka otomatis persekutuan mereka berakhir. Kenapa? Karena memang mereka kan awalnya bersekutu untuk apa? Untuk melakukan sebuah proyek, untuk sebuah amal, proyek. Maka ketika proyeknya telah selesai, maka otomatis persekutuan mereka berakhir. Nah, jadi itu ada 4 sebab kenapa berakhirnya akad syarikah. Dan tambih, aqdu syarikah aqdun jaiz yajuzu li ahadi tarafaini fashuhu mata syaa. Lakin yusbihu laziman idza bada'al amal. Jadi, dalam akad itu ada 2 jenis akad ya. Pertama ada aqdun jaiz, yang kedua ada aqdun lazim. Apa itu aqdun lazim? Aqdun lazim adalah akad yang mana mengikat. Tidak boleh pelaku akad setelah akadnya itu terjadi, setelah selesai tidak boleh pelaku akad antara A dan si B untuk membatalkan akad yang telah terjadi. Tidak boleh. Itu namanya akad lazim. Seperti apa? Jual beli. Si A membeli barang ke si B. Setelah tamal akdu, si A memberikan uang, si B memberikan barang, maka saat itu si A nggak boleh membatalkan akad yang telah terjadi. Nggak boleh, karena akad jual beli adalah akdun lazim. La yajuzu li ahadi tarafaini fashuhu mata syaa. Nggak boleh di antara pelaku akad tadi membatalkan akad secara sepihak, karena dia akad yang lazim. Nah, kebalikannya itu akdun jaiz. Masing-masing pihak boleh membatalkan akad kapan saja. Contoh mudahnya seperti ini. Contoh akad sewa menyewa. Saya nyewa rumah kepada Pak Ahmad misalnya. Sewa nyewa rumah kepada Pak
Ahmad. Akad sewa saya ketika ditandatangani itu berlaku 1 tahun. Saya mulai dari bulan September 2020, maka akad kontrak saya berakhir September 2021. Akan tetapi setelah berjalan 6 bulan, saya ternyata diberikan rumah oleh pondok untuk tinggal di dekat pondok. Maka oleh karena itu, boleh nggak saya membatalkan sewa tadi? Padahal kan baru berjalan 6 bulan. Aslinya kan bisa 1 tahun. Tapi gara-gara saya mau pindah rumah, maka otomatis saya boleh dong membatalkan akad sewa menyewa meskipun waktu sewa menyewanya belum berakhir. Itu namanya akdun jaiz. Apa namanya? Akdun jaiz. Taib. Nah, begitu pula syarikah. Masing-masing pelaku akad si A dan si B boleh membatalkan akad kapan saja. Tetapi menurut pendapat ulama kontemporer, ulama Syafi'iyah kontemporer khususnya, akad syarikah itu memang di awal dia adalah akdun jaiz. Tetapi kalau sudah mulai transaksi, dimulai bisnisnya, dimulai proyeknya, maka pada saat itu menjadi akdun lazim, bukan akdun jaiz lagi. Kenapa? Kalau seandainya akad syarikah itu terhitung akdun jaiz dan meskipun sudah dimulai bisnisnya, maka nanti kan bisnisnya bisa kacau. Ketika bisnis baru berjalan 2 bulan, tiba-tiba si B mengatakan saya keluar dari akad syarikah ini, saya berhenti dari akad syarikah ini. Lah kalau seperti ini kan nanti bisa kacau ya, menzolimi temannya kalau begitu. Jadi begitu juga kalau misalnya antara perusahaan A dan perusahaan B, mereka bersyarikat untuk membuat jembatan misalnya. Jembatan ini kan butuh waktu yang tidak sebentar, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, saat sudah bekerja, proyek sudah berjalan, itu nggak boleh masing-masing mereka di antara mereka nggak boleh membatalkan akad secara sepihak, meskipun itu secara hukum asal adalah akdun jaiz. Seandainya boleh untuk membatalkan akad secara sepihak, padahal proyek sedang berjalan, maka apa yang terjadi dengan proyek tadi bisa amburadul, nggak selesai, dan harta telah terbuang untuk membeli barang-barang sekian ternyata nggak jadi. Berapa duit yang sudah dikeluarkan ternyata tidak jadi. Maka ya ini juga pendapat yang termasuk bagus, pendapat yang kuat menurut saya, ya, yaitu akad syarikah di awal adalah akdun jaiz sebelum bisnisnya dimulai atau sebelum proyeknya dimulai. Tetapi kalau bisnisnya telah berjalan atau proyeknya telah berjalan, maka dia menjadi akdun lazim. Tidak boleh salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak. Wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, jadi mungkin itu cukup sekian dari Ustadz tentang akad syarikah. Ya, semoga dapat dipahami, dan jika belum paham silakan SMS Ustadz. Insyaallah jika mampu Ustadz jawab, dan jika tidak nanti coba ditanya ke Ustadz yang lain. Terima kasih para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Ya, semoga ujian kalian dimudahkan oleh Allah. Soalnya adalah seperti semester PTS kemarin, yaitu sekarang itu 40 soalnya, 30 ABC-an dan 10 pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar atau salah. Silahkan dibaca buku Al-Wajiznya, kemudian dan juga materi yang ada saya sampaikan di rekaman di YouTube ya, di YouTube. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.